Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, di sini saya akan menanggapi perihal yang sedang ramai diperbincangkan mengenai Trans 7 yang menyinggung pondok pesantren khususnya Lirboyo. Saya sudah melihat videonya dan di sini saya akan menanggapi dengan senetral dan sebijak mungkin, insya Allah. Dalam hal ini saya akan menyampaikan 5 poin. Yang pertama, jelas ya, Trans 7 dalam konten ini, dalam konteks ini salah. Karena kita bisa membedakan antara mengkritik dan mencemooh. Dan di situ Trans 7 bukan mengkritik, melainkan mengolok-olok, mencemooh dengan kata-kata yang menyakitkan, khususnya untuk kalangan santri. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, yaitu tentang cinta. Man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Barang siapa yang suka terhadap sesuatu, maka diperbudaklah ia oleh sesuatu tersebut. Dan itu otomatis, tanpa diperintah. Cinta itu tidak bisa dinalar dengan logika. Jangankan untuk menjelaskan ke orang lain, untuk menjelaskan ke diri sendiri saja, itu kadang nggak bisa. Itu uniknya cinta. Dan kalau sudah cinta itu pasti tulus, Pak, tidak mengharapkan imbalan apapun. Saya sebutkan beberapa contoh, seperti pesepak bola mencium bolanya, mencium gawang, pembalap mencium motornya, bersujud di motornya, seorang laki-laki bersimpuh di depan wanitanya, ya kan? Terus lagi apa? Seorang pemelihara hewan kayak melihara burung, dia mandiin burung, dia memberi makan setiap hari, dirawat, dimanjain tanpa mengharap imbalan apapun. Lah itulah cinta, Pak. Itu kadang kalau dilihat bagi orang yang tidak merasakan hal itu aneh. Kok diperbudak burung? Ngapain sih bola kok dicium? Itu karena nggak ngalamin, Pak. Makanya orang itu bisa mengalami cinta dengan versinya masing-masing. Dan dalam hal ini, itu santri yang mengekspresikan cintanya terhadap idolanya, yaitu bisa ustadznya, gurunya, asatidnya. Dia mengekspresikan cinta dengan menghormati, mengagungkan, Pak. Mencium tangannya sampai dibolak-balik. Itu naluri, Pak. Ekspresi cinta terhadap idola. Bagi orang yang nggak ngalamin itu, sedang tidak mengalami itu, memang sulit menalarnya, Pak. Yang ngalamin sendiri aja nggak kepikiran sampai ke sana, Pak. Sama seperti pernah lihat Michael Jackson, penggemarnya sampai histeris, sampai pingsan. Jangankan bisa berpelukan sama Michael Jackson, Pak, nyium kakinya pun dia mau, Pak. Karena apa? Saking mengidolakannya, saking cintanya. Dan itu sekali lagi bisa dialami oleh siapapun dan kepada siapapun, dengan konteks yang berbeda-beda, dengan momentum yang berbeda-beda. Jadi kalau nggak ngalamin memang sulit, Pak. Sekali lagi, jangankan untuk menjelaskan ke orang lain, untuk dinalar diri sendiri saja kadang nggak bisa, Pak. Ada pasangan kekasih, ceweknya cantik, cowoknya jelek. Cowoknya cakep, ceweknya jelek. Kok bisa sih jatuh cinta? Itu yang ngerasain, yang melakukan itu, Pak. Yang mengalami itu, yang ngerasain. Dan itu memang naluriah. Jadi kalau dilihat secara visual, di videoin, terus dilihat orang lain yang nggak mengalami, itu memang kurang pas. Dilihat mata itu kurang pas. Itulah cinta seperti itu, Pak. Di dunia itu memang ada fenomena-fenomena seperti itu. Jadi lumrah-lumrah saja. Apalagi seorang santri mengidolakan ustadznya, kiainya. Karena memang santri menganggap gurunya itu yang mengajarkan akhlak, mengajarkan menghormati orang tuanya, bahkan itu yang ngajarin gurunya, Pak. Jadi nggak ada salahnya mengidolakan gurunya. Seperti Anda di sini yang mengidolakan artis-artis, nah, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Sama lah itu. Terus lagi, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga,
indera mata itu Pak, itu sangat terbatas, dan yang bisa dilihat oleh indera mata ini adalah fisik. Sekali lagi, yang bisa dilihat adalah fisiknya, bukan faktanya. Sedangkan fakta itu bisa diungkap dengan pengetahuan. Makanya saya suka dengan istilah Gus Baha itu. Gus Baha pernah menyampaikan begini, Allah itu mengistilahkan tahu itu dengan kekuasaannya. Sama Pak dengan manusia Pak. Kalau cuma ngandalin mata, ketutup tembok atau ketutup dinding penghalang saja udah nggak kelihatan apa yang ada di balik tembok tersebut. Ketutup pintu aja itu udah nggak tahu, nggak kelihatan apa yang ada di balik pintu. Beda halnya kalau kita sudah tahu apa yang ada di balik pintu, walaupun pintunya ditutup, kita masih tahu apa yang ada di dalamnya. Kita tetap tahu. Karena tidak mengandalkan indera mata. Itu nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Tapi keren sekali teori itu. Jadi mata itu terbatas. Apa yang kita lihat secara visual itu belum tentu itu faktanya. Bahkan faktanya bisa terbalik dari apa yang kita lihat, bertentangan dengan apa yang dilihat. Kalau menebak itu hanya asumsi Pak, bisa benar bisa salah. Bahkan kalau salah bisa menjadi fitnah. Nah itu lemahnya mata di sana Pak. Makanya kalau cuma lihat foto, video, apalagi di era digital seperti sekarang ini, era AI, wah, tambah parah lagi itu. Ya seperti itu, akhirnya menjadi fitnah karena nggak tahu, dibuat narasi sesuai apa yang dilihat. Wah itu fatal sekali, itu fatal sekali. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, nah ini poin yang keempat, saya mohon maaf untuk para santri, para asatid, para guru, kalau memang dari pihak Trans 7 itu sudah mengakui kesalahannya, sudah meminta maaf, ayolah kita sebagai umat muslim memaafkan. Tapi biar tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi hal-hal seperti ini, proses hukum tetap berjalan. Maksud saya, harapan saya itu tidak demo di mana-mana. Boleh sih menyampaikan aspirasi, tapi untuk hal ini itu nggak usah Pak. Apalagi sampai menyegel Transmart, Trans Icon di Surabaya, itu kasihan Pak. Banyak sekali orang yang kerja mencari nafkah di sana, bahkan anaknya juga santri gitu loh. Jadi harapan saya, kalau sudah minta maaf ya udah dimaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan seperti itu. Itu poin yang keempat. Dan poin kelima, saya mengajak kepada semuanya, baik untuk orang-orang yang punya power, punya pengikut, terutama untuk influencer, YouTuber semuanya, atau orang-orang yang punya pengaruh lah, ayo meredam, jangan tambah dipanas-panasin, jangan tambah. Kita ini semuanya di Indonesia ini kan saudara, katanya kan seperti itu. Jadi ayolah, biar tidak berlarut-larut, bukan untuk kejadian ini saja, tapi kejadian-kejadian yang akan datang. Kalau ada hal-hal yang seperti ini, semua pihak itu sifatnya menenangkan. Karena semua orang itu pasti punya salah. Manusia itu tepatnya salah dan lupa. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.